Kesehatan adalah hak asasi dan menjadi unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa. Atas dasar itu, lahirlah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur antara lain tentang penyakit menular. Dalam pasal 152 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan secara jelas bahwa penanggulangan penyakit menular di negeri ini menjadi tanggung jawab semua pihak melalui upaya dan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Undang-undang ini kemudian dipertajam lagi melalui rencana strategis Kementerian Kesehatan yang di dalamnya termuat secara jelas berbagai indikator pencapaian yang mengacu pada standar pelayanan minimal dan Millennium Development Goals atau MDGs. Salah satu upaya penanggulangan penyakit menular yang menjadi fokus perhatian adalah tuberkulosis atau biasa dikenal TB. Di dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan, antara lain tersebut bahwa pada tahun 2015 diharapkan angka kesakitan akibat TB bisa diturunkan dari 235 menjadi 224. Hingga saat ini, TB masih menjadi masalah besar kesehatan di tanah air. TB menyebar hampir di seluruh provinsi. Setiap tahunnya terjadi 528.000 kasus baru TB. Dan setiap tahun pula, negeri ini kehilangan paling tidak 91.000 jiwa putra-putrinya lantaran TB. TB juga terbukti menurunkan produktivitas karena menyerang mereka yang berusia 15-50 tahun. Sekitar 70% penderita TB adalah mereka yang berada pada usia produktif. Sebagai catatan, seorang penderita TB diperkirakan bisa kehilangan waktu kerjanya 3-4 bulan. Otomatis pendapatan keluarganya juga akan turun 20-30%. Hal ini jelas merupakan ancaman nyata bagi upaya pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan yang menjadi fokus utama pembangunan nasional secara umum. Satu hal yang lain yang perlu kita perhatikan mengenai masalah TB ini, dan ini selalu diperhatikan oleh Komite Ahli Penanggulangan TB, yaitu bahwa TB ini menyerang kelompok usia produktif, antara 15-50 tahun. Jadi, seperti kita ketahui bahwa dengan menyerang pada usia ini, maka kelompok ini akan menjadi kehilangan kesempatan pekerjaan. Mereka tidak bisa bekerja untuk minimal mungkin sekitar 3-4 bulan, ya. Kadang-kadang stigma masih ada di masyarakat. Nah, ini dengan otomatis pendapatan kelompok ini akan menurun. Sehingga beban keluarga akan menjadi meningkat apabila yang terkena TB ini adalah kepala keluarga. Tidak hanya itu, secara sosial, TB pun kerap menyisakan stigma negatif di tengah masyarakat. Pengucilan adalah salah satu beban sosial yang dirasakan penderita TB. Karena itu, penanganan penyakit ini tidak bisa bersifat parsial, namun harus menyeluruh. Di dunia, saat ini Indonesia masih menduduki posisi kelima sebagai negara dengan jumlah kasus TB terbanyak. Negeri ini sepertinya masih harus terus berjuang keras agar bisa terbebas dari TB. Dewasa ini, sekitar sepertiga penduduk dunia telah tertular tuberkulosis. Setiap tahun dilaporkan ada sekitar 8 juta kasus baru tuberkulosis di dunia dan sekitar 1-2 juta orang meninggal di dunia. Dan juga belum ada satu negara pun di dunia yang bebas tuberkulosis. Khusus untuk Indonesia, tadinya Indonesia merupakan negara dengan jumlah tuberkulosis nomor 3 terbanyak di dunia. Tetapi data terbaru tahun 2010, kita patut bersyukur karena peringkat kita bukan lagi nomor 3 terburuk di dunia, tapi sekarang menjadi nomor 5 terburuk walaupun masih belum terlalu baik, tapi peringkat kita membaik dari waktu-waktu yang lalu. Tantangan penanggulangan TB makin menjadi rumit, lantaran diikuti oleh perkembangan infeksi HIV/AIDS yang begitu cepat. HIV/AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh membuat orang dengan HIV/AIDS atau ODA mudah sekali terserang TB. Jika mereka yang bukan ODA beresiko 10% tertular TB, maka ODA memiliki resiko 60% tertular TB. Belum lagi ditambah dengan kasus perkembangan jenis TB yang tidak bisa disembuhkan oleh jenis obat lini pertama atau dikenal dengan istilah MDR atau Multi Drug Resistance TB. Pengobatan pasien MDR TB jelas membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. TB yang
kebal dengan obat, ya, terutama yang kebal dengan INH dan rifampicin yang kita sebut TB-MDR itu sekarang sudah mulai menjadi masalah karena ternyata di rumah sakit persahabatan ini banyak kasusnya. Ya, kita mulai program ini dari tahun lalu sekitar bulan Agustus sampai sekarang Oktober itu yang sudah kita jaring, yang kita duga MDR lebih dari 200 pasien dan terdiagnosis sampai sekarang ini yang diobati ada sekitar 72 pasien ya dengan diagnosis TB-MDR, ya, tuberkulosis multi drug resistant. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Kuman TB berbentuk batang dan mempunyai sifat tahan asam pada pewarnaan. Karena itu sering pula disebut sebagai basil tahan asam atau BTA. Kuman TB akan cepat mati jika terkena sinar matahari langsung, namun dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Dalam jaringan tubuh, kuman ini bisa bertahan lama selama beberapa tahun. TB menular lewat penderita itu sendiri. Saat batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang yang sehat kemudian dapat terinfeksi jika droplet tersebut terhirup masuk ke dalam saluran pernapasannya. Selama kuman TB masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, kuman TB tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran napas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Karena itu, perilaku dan etika saat kita batuk di tempat umum menjadi sangat penting dalam upaya penanggulangan penularan TB. Sayangnya, masih banyak di antara kita yang tidak sadar akan pentingnya menjaga etika ini. Padahal, sekali lagi, itu amatlah penting. Kebanyakan penderita TB pada saat sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar diderita oleh mereka-mereka saudara-saudara kita dengan tingkat sosioekonomi yang rendah. Oleh karena itu, apabila program pengatasan kemiskinan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, kita bisa mengatasi kemiskinan dan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut, maka saya kira akan baik sekali untuk TB. Karena kita tahu, satu contohnya saja, bahwa kalau kita itu dalam satu keluarga yang kurang mampu, tentunya gizinya agak kurang baik. Kita tahu bahwa gizi di dalam TB ini sangat penting. Makin dia baik gizinya, daya tahan tubuhnya makin kuat. Nah, kalau daya tahan tubuhnya menurun, tentunya dia akan lebih mudah kena TB. Perkembangan HIV/AIDS, MDR-TB, kemiskinan, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan menjadi tantangan tersendiri bagi negeri ini dalam upaya melepaskan diri dari jerat TB. Khusus soal MDR-TB, hal ini tidak bisa dipisahkan dari masalah komunikasi interpersonal antara petugas kesehatan dengan pasien itu sendiri. Banyak di antara mereka yang menjadi pasien MDR-TB lantaran kekurangpahaman mereka tentang apa yang mereka harus lakukan selama menjalani pengobatan. Hal ini disebabkan antara lain karena masih ada petugas kesehatan kita yang alpa dalam memberikan penyuluhan dan pemantauan perkembangan kesehatan pasien TB. Meski begitu, petugas kesehatan tidak bisa disalahkan begitu saja lantaran beban kerja mereka yang dirasa berlebih. Tantangan yang kita hadapi di dalam program TB adalah pada saat ini beban TB di Indonesia masih sangat tinggi, khususnya dalam bidang
penyembuhan dan pencarian penderita TB yang baru. Kemudian komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten, masih rendah di dalam hal kontribusi untuk anggaran. Seperti kita ketahui, pada saat ini program TB sebagian besar anggarannya itu berasal dari luar. Diharapkan ke depan kita sendiri akan sifatnya berdikari dalam hal penanggulangan TB ini. Yang dibutuhkan guna menjawab tantangan tersebut adalah adanya sebuah komitmen politik yang jelas dan nyata dari pemerintah. Dibutuhkan sebuah kebijakan atau program konkret tentang bagaimana upaya kita untuk terbebas dari TB. Negeri ini bukan hanya terdiri dari pemerintah saja, bukan milik pemerintah saja, dan bukan dibangun untuk pemerintah saja. Negeri ini ada, lahir, dan dibangun untuk sebuah cita-cita bersama. Karena itu, problem TB pun semestinya menjadi problem bersama yang diselesaikan secara bersama pula. Berbagai pihak, berbagai sektor, bahu-membahu menjadi bagian dari sebuah solusi pengentasan masalah TB di tanah air. Dalam hal program penanganan TB, sejak 1999, Indonesia sebenarnya telah memiliki yang namanya Gerakan Terpadu Nasional atau disingkat Gerdunas TB. Gerdunas yang bersifat multi-stakeholder dan multisektor ini terdiri dari Komite Nasional atau Komnas, Komite Ahli atau Komli, dan tim teknis penanggulangan tuberkulosis yang menjangkau hingga ke tingkat kabupaten atau kota. Hal positif yang pernah dibangun seperti Gerdunas TB ini tetap bisa dilanjutkan guna mewujudkan target penanggulangan TB nasional. Apabila saya harus ke daerah, kami juga mengadakan sosialisasi di daerah itu, dan yang penting kami selalu mengadvokasi pemerintah daerah itu. Dan kita yang penting adalah juga kerjasama dengan PKK, karena PKK itu yang mempunyai tangan-tangan yang banyak ke daerah, ke pelosok, ke desa-desa, dan itu kita titipkan kepada PKK supaya mereka mensosialisasikan semua apa yang harus mereka ketahui, yaitu mengenai bahaya TBC, pengobatan dan pencegahannya, dan bahwa obat TBC itu gratis dari pemerintah itu. Jadi sekarang ya sudah alhamdulillah sudah lebih baik. Berbekal kerjasama dan kerja keras, pada tahun 2010, pengendalian tuberkulosis atau TB telah mendekati target Millennium Development Goals atau MDGs 2015. Angka kematian TB di Indonesia tahun 2009 telah mencapai 253 per 100.000 penduduk. Sedikit berada di bawah target MDGs 2015, yakni 224 per 100.000 penduduk. Angka kematian akibat TB pun telah menurun dari 92 per 100.000 penduduk pada tahun 1990 menjadi 38 per 100.000 pada 2008. Secara teknis, hasil tersebut bisa dicapai antara lain karena implementasi strategi Directory Observed Treatment Short Course atau DOTS di Indonesia telah dilakukan secara meluas dengan hasil yang baik. Namun tetap saja, kerja keras semua pihak masih diperlukan agar TB benar-benar bisa kita perangi demi terwujudnya peningkatan derajat kesehatan bangsa sebagaimana menjadi cita-cita pembangunan kesehatan nasional kita. Dalam penanggulangan tuberkulosis di dunia digunakan strategi yang dikenal dengan nama strategi DOTS, Directly Observed Treatment Short Course. Strategi DOTS ini telah diterapkan oleh WHO sejak beberapa tahun yang lalu dan juga Indonesia sudah menganut strategi DOTS itu. Strategi DOTS inilah yang dilakukan di Indonesia yang mengandung 5 komponen penting dari mulai kebijakan atau komitmen politik dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun petugas kesehatan. Kemudian ada soal diagnosis, ada soal pemeriksaan, ada soal pengobatan, dan ada soal pencatatan dan pelaporan. Jadi strategi DOTS yang dipakai sebagai acuan dan strategi DOTS inilah yang telah membawa angka keberhasilan seperti saya sudah sampaikan tadi, menurunkan angka mortalitas dan juga menurunkan jumlah penderita di Indonesia.
Kita patut bergembira karena di tengah-tengah masyarakat banyak tumbuh kelompok-kelompok yang peduli terhadap upaya pembangunan kesehatan. Ini sebagai respon atas mengendurnya upaya pembangunan kesehatan kita pasca krisis ekonomi beberapa tahun silam. Dalam keprihatinan tersebut, kelompok ini bergerak secara sukarela membantu mendukung program pembangunan kesehatan yang diupayakan pemerintah. Dalam penanggulangan penyakit tuberkulosis, kelompok masyarakat peduli TB di Lampung Tengah adalah salah satu kelompok yang sejak 2003 aktif mengadvokasi program penanggulangan TB di wilayah ini. KMPTB Sidobinangun, Kecamatan Das Putih, Kabupaten Lampung Tengah, berdiri dari tahun 2003. Nah, kami pada saat itu dengan dipelopori oleh Dr. Beni selaku Kepala Puskesmas Sukobinangun, Kecamatan Das Putih, kami bersama dengan teman-teman satu Kecamatan Das Putih yang terdiri dari 6 kampung. Jadi dari tiap-tiap kampung itu kami ajak untuk ikut bersama-sama dengan Dr. Beni dalam rangka membentuk suatu kelompok masyarakat peduli tuberkulosis yang ada di Kecamatan Das Putih. Beberapa orang peduli dan khawatir terhadap perkembangan penyakit TB, kemudian tergerak untuk mendaftarkan diri bergabung dengan kelompok masyarakat peduli TB. Umumnya, mereka adalah keluarga, kerabat, teman, dan tetangga dari penderita TB. Karena lingkungan saya agak sedikit gimana ya, lingkungan kami orang Bali. Mungkin lingkungan yang kurang sehat, saya yakin mungkin ada yang kena TBC juga. Pernah tetangga saya yang kena TBC meninggal dunia. Karena kemungkinan orang yang mengira pengobatan TBC itu mahal dan nggak bisa diobatin. Banyak yang bilang katanya guna-guna. Setelah saya mengikuti pelatihan KMPTB, saya tahu bahwa penyakit TBC itu bukan guna-guna, bukan keturunan dan bisa diobatin. Bersama kader kelompok masyarakat peduli lainnya, Jum Ningsih ikut aktif memberikan sosialisasi tentang apa itu TB, mengapa TB perlu ditanggulangi, serta bagaimana cara mencegah dan mengobati TB. Ia dengan sukarela ikut mengantar penderita guna memperoleh pengobatan memadai yang tidak hanya terjangkau namun juga gratis ke sarana layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit umum daerah setempat. Cara sosialisasi lain dalam upaya penanggulangan TB yang dilakukan kader-kader kelompok masyarakat peduli adalah melalui pertemuan informal. Mereka dengan penuh semangat mendatangi langsung acara-acara pertemuan rutin warga seperti pengajian, arisan lingkungan, rapat rencana pembangunan masjid, dan kegiatan pertemuan informal lainnya. Di ajang ini, kader dan masyarakat bisa langsung berdialog, membicarakan masalah seputar TB. Mulai pemeriksaan daftar asal benar-benar suspek TB, suspeknya dicurigai penyakit TBC, dimulai pemeriksaan pendaftaran dugi kaponis, dugi peka pengobatan akhir salila 6 bulan gratis. Namun benar-benar TBC gratis begitu saja, apa harus pakai persyaratan pengantar di kepala kampung? Lamun penyakit TBC itu kudu aya persyaratan di kepala kampung. Lamun begitu diperiksa, didiagnosa, diperiksa dahakna ternyata positif penyakitnya TBC, jadi tidak aya persyaratan. Upaya penanggulangan berbasiskan masyarakat ini kemudian disinergikan dengan program penanggulangan TB yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah daerah ini mengakui sangat terbantu dengan keberadaan kelompok masyarakat peduli pembangunan kesehatan seperti kelompok masyarakat peduli. Ada beberapa teman-teman di puskesmas yang perhatiannya kepada masalah TB itu agak lebih dibandingkan yang lain. Mereka sudah mempunyai kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap TB. Dan ini ada beberapa teman-teman di puskesmas, dokter-dokter, dengan adanya kelompok-kelompok ini mengarahkan kelompok-kelompok ini kepada satu bentuk
kelompok yang tertata, artinya ditata dengan satu bentuk notarial gitu ya, notaris. Kemudian ada pos-pos pelayanan TB di desa-desa, itu sudah ada dibentuk untuk pendekatan kita kepada kasus-kasus TB. Selain penyakit menular lainnya, di Lampung Tengah, TB telah menjadi problem tersendiri, sebagaimana di daerah lain di tanah air. Problem TB di Lampung Tengah, yang pertama kesadaran dari masyarakat sendiri untuk berobat TB itu ya. Jadi masyarakat ini belum punya fokus artinya ke masalah TB. Nah, mereka tuh datang karena ada keluhan, ada apa. Kalau batuk-batuk, apa lama begitu, mereka merasa nggak ada masalah. Itu soal TB. Kedua, petugas sendiri, petugas kesehatan kita, karena banyak masalah-masalah TB ini menyangkut masalah dahak, masalah kebersihan, masalah penularan dan sebagainya, masih merasa teman-teman itu di puskesmas, petugas-petugas itu merasa agak protek gitu terhadap masalah-masalah TB. Di era otonomi daerah seperti sekarang, peran nyata pemerintah daerah dalam program pembangunan sangatlah penting. Karena itu, upaya penanggulangan TB membutuhkan komitmen nyata dari para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya pemerintah daerah. Komitmen kita terhadap bukan hanya kasus-kasus TB ya, semua pasien-pasien dengan adanya perhatian pemerintah daerah kita kepada semua pasien-pasien, baik yang miskin maupun yang di luar miskin, itu pengobatan itu gratis. Ini sudah diperdakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Selama ini, upaya penanggulangan penyakit menular banyak terbantu oleh lembaga donor. Namun hal ini tentunya tidak akan berlangsung lama. Karena itu, upaya pendanaan yang bersifat mandiri perlu disiapkan. Pemerintah daerah hendaknya menyiapkan alokasi dana tersendiri agar program penanggulangan TB bisa terus berkelanjutan. Saya berharap kepada semua petugas kita, semua masyarakat, semua yang bisa membantu lah. Karena ini masalah kesehatan adalah masalah kita bersama, bukan hanya masalah dinas kesehatan. Tapi saya yang pertama menghimbau jajaran saya dulu di kesehatan, di rumah sakit. Jangan kita merasa takut, kita merasa enggan karena jijik ataupun kita merasa ada reak, ada dahak, kita protek diri kita sendiri terhadap ini. Ini kita harus, siapa lagi yang mau turun kalau bukan kita. Kemudian kita juga lebih concern kepada masalah-masalah TB ini untuk yang ke depan kita lebih bagus daripada sekarang. Ini kita harus, siapa lagi yang mau turun kalau bukan kita. Kemudian kita juga lebih concern kepada masalah-masalah TB ini untuk yang ke depan kita lebih bagus daripada sekarang.